Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kekuatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran ke-10, yakni meneladani Nabi dan meneladani Ashabul Kahfi, di mana para nabi dan Ashabul Kahfi ini merupakan orang-orang yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran karena kesalehannya, karena ketakwaannya, karena kehebatannya menjaga iman-iman mereka di luar berbeda dengan manusia pada umumnya. Baik anak-anak, kita akan menjelaskan atau membahas dan mengupas kisah teladan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus merupakan salah satu nabi sekaligus rasul yang namanya secara gamblang, secara jelas disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena itu Nabi Yunus wajib diketahui oleh orang Islam. Kalian wajib tahu bahwa dulu itu di dunia ini Allah mengutus seorang nabi atau rasul, namanya adalah Yunus, dan 25 nabi dan rasul lainnya. Semua 25 nabi dan rasul tersebut namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, alasan kenapa kita wajib mengetahui nama-nama nabi yang ada 25 tersebut. Nabi Yunus adalah putra Mata, putra seseorang yang namanya Mata, diutus oleh Allah ke sebuah wilayah, sebuah daerah yang bernama Ninawa. Ninawa tersebut ada di negeri Irak sana, berpenduduk, atau Nabi Yunus ini membawahi umat, diutus kepada seorang umat yang berjumlah kurang lebih 120.000. Ada yang mengatakan 130.000 jumlah umat Nabi Yunus. Ada yang mengatakan 170.000 orang. Tugas utama para nabi termasuk Nabi Yunus adalah mengajak umat manusia, mengajak umatnya untuk bertauhid atau menyembah Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah. Setelah Nabi Yunus berdakwah sekian lama, mereka atau umatnya yang berada di negeri Ninawa tersebut tetap menyembah berhala, tetap tidak mau, tidak menggubris, tetap acuh tak acuh kepada Nabi Yunus, tidak mau mendengarkan apa nasihat-nasihat kenabian yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah berapa lama menyeru mereka untuk beriman hanya kepada Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah. Tetapi yang dilakukan oleh penduduk negeri di Irak pada saat itu, mereka menyembah pada selain Allah. Mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Kemudian Nabi Yunus pada saat itu mendapat ilham dari Allah bahwa Allah akan mengirimkan adab untuk penduduknya kalau mereka tetap tidak mau beriman pada Nabi Yunus. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat itu penduduknya malah mengolok-olok Nabi Yunus. Mana Nus? Di mana? Yang katanya akan ada adab Allah, kok nggak datang-datang? Diolok-olok. Akhirnya mereka sempat bersih tegang. Antara Nabi Yunus dengan umatnya ini sempat bersih tegang. Apa yang dilakukan? Bersih tegang. Kenapa? Kok tidak ada? Kok sampai sekarang tidak datang adab Allah?
Kemudian kisah Nabi Yunus ini disebutkan di dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Allah mengatakan, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul yang diutus oleh Allah. Jadi perbedaan nabi dan rasul, anak-anak perlu kalian ketahui, kalau nabi adalah seseorang laki-laki, harus laki-laki loh ya. Tidak ada dalam sejarah Allah mengutus nabi perempuan, itu tidak ada. Seorang laki-laki yang diutus oleh Allah, seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dan tidak wajib disampaikan pada umatnya. Ini pengertian dari seorang nabi. Sedangkan rasul, tugasnya lebih besar, skupnya lebih besar, tugasnya lebih berat. Karena pengertian rasul adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah, mendapatkan wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya, wajib menyampaikan pada orang lain. Ini perbedaan antara nabi dan rasul. Dan Yunus ini adalah seorang nabi sekaligus rasul. Akhirnya mereka bersih tegang antara Nabi Yunus dengan umatnya ini. Bersih tegang, mana nikmat Allah ya, mana adab Allah? Katanya mau diadab kalau tidak beriman. Akhirnya Nabi Yunus porek, jari wong Jawa. Jari wong Jawa Nabi Yunus porek. Nabi Yunus sudah nggak nyaman lagi. Tidak, istilahnya Nabi Yunus putus asa saat itu, kecewa pada umatnya. Wes diomongi gak gelem. Nah, hati-hati sampean. Lek sampean diomongi mbek gurune kudu manut. Lek gak manut sampean kok koyo umat-umat Nabi terdahulu. Semoga tidak ya. Pasti anak kelas 6 ini lek diomongi gurune manut-manut kabeh, api-api kabeh, soleh-soleh kabeh. Kita kembali pada cerita Nabi Yunus. Pada saat itu Nabi Yunus ditanyakan oleh umatnya, mana siksaannya, mana adab Allah. Akhirnya Nabi Yunus pergi ke sebuah negeri. Wes gak kuat mana ngadepi murid-muridnya kelas 6, gak kuat gurune minggat umpamane. Sama dulu masyarakatnya pada saat itu dianggap sebagai murid, dianggap sebagai muridnya Nabi Yunus. Murid-muridnya melawan, melanggar, diomongi gak gelem, akhirnya gurune minggat. Akhirnya gurune pergi. Nabi Yunus saat itu pergi, kemudian ada sebuah perahu di pinggir laut, menemukan sebuah perahu. Nabi Yunus ikut di perahu tersebut. Setelah Nabi Yunus ikut perahu tersebut, ternyata penduduk Ninawa mulai merasakan bahwa adab Allah akan turun. Pada saat itu, seketika Nabi Yunus pergi, Nabi Yunus sudah tidak ada di Ninawa. Kemudian negeri Ninawa itu gelap gulita seperti malam, padahal siang pada saat itu. Siang hari seperti malam, mendung pekat peteng, gak koyok biasa ya. Masih mendung biasa gak ngene ya. Peteng sampai koyok bengi. Akhirnya penduduk Ninawa pada saat itu mencari Nabi Yunus. Nandi yo guruku, nandi guruku. Oh, lek wis nilai elek goleki gurune. Lek wis ana masalah goleki gurune. Dikandani gurune gak gelem. Nah, iki sifat tabiate menungso. Jangan sampai kalian tiru ya. Anak kelas 6 nggak boleh niru umat-umate yang jelek-jelek kayak gitu. Ditiru sing api-api. Pada saat itu Nabi Yunus sudah pergi. Penduduk Ninawa sudah datang tanda-tanda akan adanya adab Allah pada saat itu. Akhirnya mereka bertobat, nangis, tobat, jaluk nang Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Mereka berdoa berjanji tidak akan menyesal. Mereka menyesal tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatannya. Mereka berdoa nangis kabeh. Murid-muridnya, umat-umatnya pada situ menangis menyesal selama 40 hari 40 malam. Membaca doa wis sembarang dilakoni. Lek wong ngatine kena siksa lak ngono, sembarang dilakoni.
getun kabeh ono sembarang dilakukan.